Perhatikan baik-baik, batu giok ungu yang sedang dipotong ini adalah harta karun yang saya dapatkan dari Adahi dengan harga lebih dari 1,000. Cat fish yang sini dipotong, bagian tengahnya memang tidak tembus. Tetapi di bagian tepi, kualitas batu gioknya halus seperti lemak padat, memancarkan kilau ungu lembut di bawah cahaya. Hari ini saya sengaja memilih salah satu bagian yang paling berkilau untuk mengukir hadiah bagi seorang kakak perempuan yang akan diberikan kepada ibunya. Ketika memesan gelang di tempat saya, nona ini berulang kali menekankan bahawa ini adalah hadiah untuk ulang tahun ke-60 ibunya. Bahan haruslah batu giok ungu terbaik dan ukirannya harus sangat sempurna. Dia bilang ibunya sangat menyukai bunga plum. Namanya juga mengandung kata Mei dan seumur hidupnya juga seperti bunga plum yang tangguh. Untuk menemukan bahan yang sesuai, saya memeriksa seluruh persediaan. Akhirnya menemukan batu giok ungu ini. Sekilas tidak mencolok, tetapi jika diperhatikan dengan saksama, terlihat warna kuning dan biru yang samar, seperti kembang api yang sesekali mekar di langit malam. Khosirecang, haifeng masih perial alai kuning biru, ani polen, cisa, vincent inspirasi, pulau untuk mengukir pakaian, kegembiraan jiwa jauh. Sejak zaman dahulu, bunga plum adalah simbol ketahanan dan harapan. Sedangkan burung murai adalah pertanda baik yang melambangkan keberuntungan. Keduanya saling melengkapi, tepat untuk menyampaikan harapan terbaik kepada orang tua. Saat mengukir, saya pertama-tama dengan hati-hati menggambar arah cabang plum, membuat batangnya kuat dan kokoh, seolah-olah telah mengalami banyak badai, namun semakin tegak. Setiap bunga plum harus diukir dengan 5 kelopak bulat yang halus, dari kuncup hingga mekar dengan berbagai pose. Benang sari menggunakan bahan ungu di atas, dihiasi dengan warna kuning muda yang cermat, seolah-olah sinar matahari hangat di musim dingin. Yang paling sekali saya diperhatikan adalah burung murai yang bertengger di dahan. Posenya harus hidup dan alami. Tekstur bulunya perlu diukir dengan pisau ukir paling halus, lapis demi lapis, untuk menciptakan kesan lembut, terutama bagian mata. Sedikit saja kesalahan bisa membuatnya kehilangan kilau. Saya menghabiskan setengah hari penuh, baru burung kecil ini terlihat hidup, seolah-olah akan mengepakkan sayapnya dan terbang mengeluarkan kicauan yang jernih. Sementara itu, saya juga menggunakan sisa bahan untuk mendesain sebuah liontin khusus untuk ibu dari si nona, berupa sehelai daun ginkgo yang indah. Di atas permukaan daun itu duduk seekor monyet yang lincah. Ginkgo adalah simbol umur panjang dan urat daun harus diukir dengan halus dan jelas. Dan monyet kecil yang cerdas dan lincah, homofon dengan ho, melambangkan kesehatan, umur panjang dan kemakmuran. Monyet kecil ini memegang buah persik panjang umur, tampak lucu dan menggemaskan, menambah sedikit kehidupan dan keberuntungan pada keseluruhan karya. Setelah 4 hari penuh pengerjaan yang teliti, gelang Shi Xiang Mei Shao dan liontin Ling Ho Xian Shou akhirnya mulai terbentuk. Cekor sesi sensi satu hanya isi kesir ukiran giok, sensi dekat meresat ungkapan emosi, ketahanan bunga plum, keberuntungan burung murai, umur panjang ginkgo, kecerdasan monyet. Semua ini disiapkan sebagai hadiah ulang tahun untuk seorang ibu. Saya selalu percaya bahawa setiap batu giok memiliki jiwa, dan mereka akhirnya akan bertemu dengan orang yang tahu menghargainya. Membiarkan bunga plum benar-benar mekar di dahan, membiarkan burung magpie selamanya bertengger di alis, dan membiarkan liontin monyet itu juga menjadi berkah yang unik. Terima kasih telah membaca sampai di sini. Di era yang serba cepat ini, masih bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan bagaimana seorang pengrajin mengubah sepotong batu kasar menjadi karya yang penuh kehangatan. Dari desain hingga ukiran, saya menghabiskan puluhan hari dan malam hanya untuk mempertahankan dedikasi terhadap kerajinan ini. Jika anda juga tersentuh oleh ketulusan ini, silakan luangkan 1 detik untuk memberikan suka mendukung para pengrajin. Mungkin kita hanya bertemu saat ini dan mungkin tidak akan bertemu lagi di masa depan, tetapi saya tetap ingin mengirimkan doa yang paling tulus. Semoga anda dan keluarga sihat dan bahagia. Semoga waktu memperlakukan anda dengan lembut. Semoga setiap niat baik dihargai. Jika suatu hari anda juga ingin membuat hadiah unik untuk orang penting, saya tetap bersedia mengukirnya untuk anda, menggabungkan berkah ke dalam setiap garis, menjadikan batu giok sebagai saksi perasaan.